Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Beberapa pekan yang lalu sudah kita sampaikan tentang ilmu, kemudian tentang syariat, tarekat, sampai dengan ilmu hakikat atau ma'rifat. Di sini saya coba kutip dari kitabnya Yai Hasyim Asy'ari, Hafidzus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wa Muta'allim. Jadi adab alim, orang yang berilmu, wal muta'alim, dan adab orang yang antara adab alim wal muta'alim. Jadi adab guru dan murid, adab ulama dan orang yang mencari ilmu. Kenapa bicara adab? Ya, kenapa kita bicara adab? Padahal tidak ada istilah. Artinya kalau kita bicara adab itu abstrak. Abstrak itu maksudnya tidak ada ilmunya. Karena kalau kita bicara adab itu pasti bicara pribadi, bicara kepribadian. Kalau kita di Jakarta itu ada London of School, ya, sekolah kepribadian. Di situ kita diajarin tentang bagaimana gestur kita, bahasa tubuh kita, ya, bagaimana dan seterusnya. Itu adalah masalah adab. Dan itu memang tidak bisa kita pelajari dengan teks, dengan hadis, dengan Quran dan sebagainya. Apa yang kita bisa pelajari adalah kepribadian. Apa yang bisa kita pelajari adab itu adalah dari kepribadian. Bagaimana kita belajar adab? Ya berarti kita belajar kepada orang yang paling beradab. Ya, siapa? Rasulullah SAW. Khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, susah kita menjelasin, nggak ada dalilnya di Al-Quran. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana berbicara, nggak ada semua. Jadi artinya memang kita harus belajar secara langsung dengan Rasulullah. Ya, kalau ada orang misalkan dengan hafal Al-Quran, dengan hafal hadis, itu berarti sudah memahami semua perilaku Rasulullah, kepribadian Rasulullah. Ini salah besar. Itu baru ilmu, ya, itu baru ilmu Quran, ilmu hadis, itu baru ilmu. Yang namanya adab itu adalah apabila kita belajar kepada yang bersangkutan, kepada langsung kepada Rasulullah. Kalau karena Rasulullah sudah nggak ada, berarti kita belajar kepada guru kita. Karena guru kita lah yang akan sambung menyambung kepada gurunya, kepada gurunya sampai kepada sahabat dan kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang belajar tanpa guru, ya sudah pasti nggak akan mendapatkan namanya adab. Ya, yang jadi adalah orang yang biadab, ya, biadab, nggak punya adab. Ya, apal hadis, apal Quran, apa itu nggak ada artinya. Ya, ini dikatakan oleh Hasyim Asy'ari, ya Hafidzus Syekh, beliau mengutip bahwasanya ada seorang ulama mengatakan kepada anaknya, kamu nggak perlu banyak hadis yang mempelajari, tapi belajarlah tentang adab. Jadi saya lebih suka kamu belajar adab daripada belajar hadis. Dan ini memang ucapan ulama ini, artinya memang inilah yang harus kita contoh. Jadi ini sudah menjadi suatu adab bahwasanya kita belajar itu tidak bisa hanya dari hadis. Imam Malik itu, kalau kita mau belajar Imam Malik, adabnya Malik bagaimana? Beliau itu selama di Madinah tidak pernah pakai alas kaki. Selama di Madinah tidak pernah pakai alas kaki.
kalau buang hajat, beliau tuh keluar dulu dari Madinah, baru balik lagi ke Madinah nggak pakai alas kaki. Sampai segitu ada beliau terhadap Rasulullah SAW. Ketika ditanya kenapa beliau nggak pakai sandal, karena bumi ini diinjak oleh Rasulullah. Ya. Bumi Madinah, maka tadi doanya Mas Wawan tadi kita ya didoakan tidak kembali ke Madinah ini sangat tepat sekali. Mudah-mudahan kita bisa datang kembali ke Madinah, ya, bagi tempat yang paling mulia. Mas Wawan di sini ya. Iya. Berapa hari pulang bisa ngilang. Jadi tempat itu mulia karena diinjak oleh Rasulullah. Dan adab daripada yang lain itu beliau nggak mau kehilangan ya jejak-jejak Rasulullah dengan karena pakai alas. Dia ingin apa yang diinjak Rasulullah beliau diinjak. Sampai segitu adab daripada Imam Malik. Karena itulah Hadratus Syekh ini mengarang kitab yang khusus tentang adab. Jadi adab ini justru lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi pertama kita percaya kepada Allah. Kita tauhid ya, kita percaya kepada keesaan Allah. Tauhid ini mewajibkan kita beriman. Kemudian ketika kita beriman, wajib kita tahu tentang syariat. Ketika kita bersyariat, maka wajib bagi kita untuk beradab. Kalau orang bersyariat tanpa adab akan tertolak amalnya. Orang bahkan adab inilah yang akan menentukan nasib kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Adab inilah orang diterima enggaknya amal di dunia ini dari adab. Bisa dilihat, jadi orang itu nanti amalnya diterima banget bagaimana adab di dunia ini. Ini kata Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi adab itulah yang akan menentukan seseorang itu masuk husnul khotimah atau tidak. Karena apa? Jadi misalkan begini, kita sholat dengan sekedar menutup aurat, ya. Kita tutup aurat kita dengan celana pakaian seadanya, bukan pakai sarung atau apa. Kita sekedar tutup busur kita ya sampai dengkul kita. Sah nggak? Sah kan? Secara syariat sah. Tapi secara adab kita ini menghadap Allah, masa seperti itu? Apalagi kita datang ke masjid dengan pakaian seperti itu. Bagaimana adab kita terhadap manusia? Apalagi kita jadi imam atau soft depan aku jadi imam, apalagi. Ya, udah nggak punya adab. Ya. Udah menunjukkan sudah ada kelainan gitu ilmunya. Ya ini mari kita perbaiki, bukan berarti kita ini udah beradab, kita banyak kekurangannya pasti lah ya, dari cara berpakaian kita, cara kita berwudu misalkan dalam kamar mandi, kita berwudu bisa jadi karena kita sambil mandi kita berwudu dalam keadaan telanjang. Sah nggak? Sah, syariat sah. Ya. Tapi nggak adab, nggak beradab. Di hadapan Allah kita berwudu dengan kondisi telanjang. Maka mulai dari sekarang kita coba. Jadi kalau mau berwudu pakai anduk dulu, baru berwudu. Atau ya sehari-hari kita misalkan ada istri kita meninggal misalkan ya, contoh aja ini orang adiana bukan ya, istri kita meninggal, baru meninggal hari ini kita langsung kawin besok, sah nggak? Sah, sah, boleh ya, boleh gitu. Sahnya malam boleh. Sah itu. Sahnya semangat banget. Syaratnya kan apa? Kalau laki-laki itu yang penting makamnya masih udah nggak basah, udah kering. Gambarnya hujan terus. Akan berpal. Ya itu
Jadi itu secara syariat sah ya, tapi adab yang masalah. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian sekarang ini orang hanya bicara syariat tapi tidak tahu adab. Ini yang masalah. Dan itulah makanya banyak orang pintar hadis, Quran hafal ya. Kalau kita bicara hafal hadis, nggak perlu hafal kita. Buka aja Google ya. Kepada kiai Google udah tahu semua hadisnya apa, dalilnya apa. Quran juga gitu kan. Mau hafal Quran tinggal aja tinggal. Ya. Walaupun kita di tengah jalan di mana-mana kita bisa baca Quran. Kalau itu sekedar ilmu, ya sekedar ilmu ya. Dan kalau nggak punya adab, isinya, nah ini yang masalah. Jadi kita Quran pun kalau kita hafal tidak sekedar hafal, ya kita harus tahu adabnya. Kita harus tahu sampai cara di mana kita boleh baca Quran. Kadang-kadang orang baca Quran di kereta api baca Quran, di terminal, di atas tempat-tempat umum baca Quran, di halte dan lain sebagainya. Ini ya orang yang nggak punya adab. Ya, jadi adab nggak mesti berarti itu sopan santun tata krama. Adab itu semua kewajiban, semua yang sunnah, bahkan yang mubah, syah, yang syubhat yang harus kita tinggalkan, haram apalagi yang maksiatan, semua itu adalah bagian daripada adab. Baik adab kita kepada Allah dan adab kita kepada sama manusia. Saya perhatikan kadang-kadang saya mikir sendiri ya, kenapa sih kalau kiai-kiai di Indonesia itu kok nggak ada yang jenggotan? Kadang-kadang saya mikir itu. Nah, saya penasaran, kenapa kiai-kiai Indonesia itu kok nggak ada yang jenggotan? Saya bayangin kenapa gitu. Ini aja saya, Pak, persepsi saya aja ya, kenapa ya? Akhirnya saya pikir gini, kenapa mereka nggak jenggotan? Karena mereka, saya yakin ya, mereka malu dengan gurunya. Kalau gurunya nggak jenggotan ya masa saya jenggotan kan gitu ya. Ini adab, bagian dari adab. Kalau gurunya jenggotnya panjang, saya harus panjang juga. Nanti dikirain saya gurunya apa? Ngalahin gurunya. Nanti orang lain kira ini selevel lah namanya gitu. Kita jadi ada hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita nggak ada dalilnya itu. Kenapa orang nggak pakai jenggot di Indonesia? Kebanyakan kan. Kenapa kayak Habib Umar bin Hafid itu jenggotnya panjang, sedangkan murid-muridnya nggak ada yang panjang. Ya jenggotan sekedar di jangkut kita. Kenapa? Kok nggak ada yang niru Habib Umar gitu ya? Ya mereka takut lah. Mereka takut menyaingi guru. Mereka ini adalah bagian dari adab. Ini nggak ada dalilnya. Ya, gitu. Bagian dari adab. Yang banyak sekali ya. Jadi hal-hal yang susah untuk dijelaskan. Jadi kadang-kadang orang wah ini jenggot itu sunnah dan sebagainya. Ya bisa jadi, makanya kalau memang akhirnya apa? Orang-orang yang jenggot panjang itu memang biasanya ulama yang memang sudah kelas tinggi ya, ulama yang memang alim, benar-benar alama, sudah benar-benar alim. Itu bisa menjadi tanda buat kita, oh itu memang ulama besar ya. Tapi ada juga memang karena tawadhu beliau, karena ini ya beliau tidak takut takabur atau riya dan sebagainya, mereka nggak mau pakai jenggotan. Nah ini ya. Jadi kesimpulan saya yang sebentar ini, jadi kita harus belajar adab lebih penting daripada belajar syariat. Jadi kalau kita urut kemarin dari ada ilmu ya, syariat itu adalah ilmu. Tapi adab itu adalah pengamalannya. Ilmu tanpa amal, ya berarti nggak punya adab. Jadi ilmu yang diamalkan itulah jadi adab. Ilmu yang diamalkan nanti berbuah ilmu kembali. Itu nanti Allah yang memberikan. Itu namanya ilmu laduni. Jadi kalau ilmu yang diamalkan itu adab. Tapi nanti kalau ilmu itu keluar lagi menjadi ilmu yang baru, maka itu adalah ilmu laduni. Makanya ada ilmu, ada syariat, kemudian ada thariqat. Thariqat itu adalah bagaimana kita mengamalkan adab. Di setiap tarekat kita ya, kumpulan tarekat itu ada. Misalkan cara tawasulan, ini bagian daripada adab kita, bagaimana kita mengamalkan ilmu.
Para ulama membuat tarekat-tarekat itu adalah tujuan kita bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu syariat itu dengan benar. Sehingga nantinya dari syariat, tarekat, melalui tarekat itu kita bisa mendapatkan ilmu yang hakikat, ya, yang hakiki. Jadi adab itu bisa juga menjadi ilmu yang hakiki. Kalau kita mengamalkan, kalau kita beradab berarti itulah ilmu yang hakiki yang kita miliki. Makanya kalau ada orang ngenger ya sama kiai, pokoknya saya mau ngenger sama kiai, manut dari khidmah sama kiai, itu adalah sebenarnya itu lebih baik daripada orang yang hanya cari ilmunya aja. Ya, karena ada seorang tabi'in juga, beliau itu belajar sampai 20 tahun tentang adab dan ilmu hanya 2 tahun. Beliau merasa masih kurang, masih banyak lagi yang harus dia belajar. Jadi seorang Imam Malik, beliau belajar itu sampai 20 tahun. Inilah untuk adab doang, jadi apalagi ilmu. Tapi sekarang kebalik, kita tuh lebih banyak belajar ilmunya, adabnya kita kesampingkan. Ini yang masalah. Ya. Jadi kenapa pertentangan orang dari jor-joran, dari pengikut yang banyak dan lain sebagainya, itu adalah karena yaitu tadi kita nggak punya adab, kita salah dalam bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita cara mencari ilmu, tujuan kita cari ilmu bagaimana, ini ada yang keliru. Makanya saat ini bagaimana ini saat yang tepat ketika Hadratus Syekh ini mengarang kitab ini, kemudian kita bacakan. Ya, kenapa Habib Umar sampai membaca ini adalah udah isyarat buat kita. Memang kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Jadi Habib Umar Yaman jauh-jauh telekonferensi itu hanya untuk baca. Jadi seorang kiai besar dari Indonesia dibacakan oleh ulama besar yang kelas dunia. Ini sudah suatu kombinasi yang luar biasa. Ini ada isyarat buat kita, memang kita harus kembali lagi bahwa kita harus introspeksi semua, adab harus kita kedepankan daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Faiz. Mungkin dilanjut Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Masya Allah Dibahas. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita mengenai adab